5, 4, 3, 2, 1, let's we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian yang lagi menyaksikan channel YouTube kita di edisi podcast Betandang. Ya, podcast Betandang di channel Realita Post TV. Dan hari ini kita kembali bertandang di kediaman salah satu senator, mantan senator ya, anggota DPD RI Bang Yuan Rasugisang. Dan di sebelah kita juga ditemani oleh adik-adik mahasiswa dan ditemani teman-teman saya juga yang selalu setia menemani. Nah, kali ini kita akan berdiskusi membahas seputar tema yang sedang lagi hangat-hangatnya di wilayah Kota Bengkulu. Tapi sebelum kita melakukan diskusi lebih dalam, lebih lengkap. Nah, jadi nanti kita akan perkenalkan mereka ini, kita akan kenalkan biar sobat-sobat semua, adik-adik sana di wilayah Kota Bengkulu itu tahu siapa yang kita hadirkan di sesi podcast Betandang hari ini. Nah, ini Bapak-bapak, abang-abang sekalian nih, kayaknya kita sudah melakukan rapid test ya. Sudah ya? Nah, kita bisa lepas maskernya nih kayaknya. Kita sudah melalui prokes ini. Jadi, lega ya. Oh, lega sekali. Oke. Nah, sebelum kita memulai, kami ingatkan bagi adik-adik di sana yang ingin menyaksikan konten ini lebih banyak lagi dan lebih menginspirasi, karena memang konten ini kami sajikan untuk memberikan informasi, edukasi dan inspirasi bagi sobat semua yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya. Oke, tanpa panjang lebar, tanpa berpikir panjang, kita langsung perkenalkan narasumber kita yang ada di sini. Kita perkenalkan satu-satu. Ini dengan abang siapa ini? Aan. Nama lengkapnya? Aan Sution. Oke. Oke, ya siapa lu? Ya, halo kawan-kawan. Ya. Selamat siang dan sampai selamat mendengarkan nanti antara pembicaraan di sini nanti. Ya, ini dengan siapa? Jody Hadi Sofyan. Jody. Ya, Ya. saya dari mahasiswa IAIN Bengkulu. Hidup mahasiswa. Wah, itu mahasiswa. Wah, itu semangat. Ternyata adik mahasiswa kita, Jody ya. Kita lanjut dengan Bung sebelah itu. Silakan. Nama saya Sandi Mardiansa, saya dari IAIN Bengkulu Fakultas Syariah. Oke, lanjut di sebelahnya. Nama saya Fadl Raihan Alkares, saya juga salah satu mahasiswa YN Bengkulu. Oh, luar biasa. Lanjut. Nah, ini. Oh, lanjut kita. Hidup mahasiswa. Hidup. Nah, ini dari mantan mahasiswa. Kebetulan kemarin menimba ilmu di STAIN. Sudaroni Yusuf. Hidup mahasiswa. Hidup. Jangan mau kalah dengan tirani. Bongkar tirani. Lanjut. Oke, baik. Ya. Saya Yuan Rasugisang, sehari-hari dipanggil dengan IRS. Saya senator Provinsi Bengkulu. Ada beberapa orang bilang bahwa selagi masih menerima uang pensiun maka masih dipanggil dengan senator. Iya. Saya dulu tahun 93 itu ketua Hima Himpunan Mahasiswa, ketua Senat Mahasiswa, presiden mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Iya. Jadi hidup mahasiswa. Hidup. Oh, lengkap sekali ya. Itu sedikit pintas, sekilas background dari Bang Yuan Rasugisang yang akrab disapa Bung YRS. Nah, seperti janji kita tadi di awal bahwa kita akan berdiskusi membahas seputar persoalan yang ada di kalangan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno. Ya, sekarang sudah nama baru itu ya. Jadi kalau disingkat UINFAS, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Nah, apa persoalannya dan apa yang menjadi penyebab kita untuk mengundang mereka ini datang dan apa penyebab kita melakukan diskusi kali ini? Jadi kita akan langsung mendengarkan ya persoalan yang tengah adik-adik ini alami, adik-adik kita mahasiswa ini yang alami. Kita akan dengarkan, kita akan bahas, nanti akan mendapat tanggapan dari ataupun pandangan dari Bang Yuan Rasugisang selaku sang senator DPD RI kita. Jadi kita langsung dengarkan saja apa yang menjadi persoalan keluhan yang terjadi oleh adik-adik sekarang ini. Silakan bisa ceritakan. Oke, baik, terima kasih Bang. Sebelumnya kami ini memperkenalkan diri, kami itu dari tim pembela ADKBM UINFAS Bengkulu. Nah,
Di sini mungkin secara garis besar saya menyampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu itu terjadi kecurangan ataupun diduga kecurangan yang dilakukan oleh ataupun bisa dibilang kelakuan yang terindikasi maladministrasi oleh Wakil Rektor 3 IAIN ataupun UINFAS Bengkulu. Kenapa kami bilang terindikasi melakukan maladministrasi? Karena SK yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor 3 Bapak Zulkarnain Dali itu tidak melalui prosedur yang ada ataupun tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh ADKBM. Kedua juga penunjukan beberapa PLT yang diduga itu terlibat ataupun terindikasi dengan adanya penunjukan secara ideologis ataupun terjadi nepotisme di sana. Nah, kami sangat menentang, apalagi seorang mahasiswa, seorang agen perubahan gitu kan. Agen of change itu sangat menolak segala sesuatu yang terindikasi dengan bentuk-bentuk kebiri demokrasi di dalam kampus. Mungkin segitu dulu Bang, ada yang ditambahkan sama kawan-kawan yang lain. Mungkin bisa dijelaskan dulu. ADKBM itu apa sih agar kita mengerti kan? Ya, terima kasih Bang. Jadi ADKBM itu adalah suatu konstitusi dalam kampus yang biasa disebut itu ADART gitu. Nah, bahwasanya dalam setiap kebijakan melalui pemira ataupun demokrasi dalam kampus itu berdasarkan pada ADKBM itu. Ya. Jadi di sini ya benar kata Bang Jody tadi bahwasanya kami kemarin itu pada tepatnya tanggal 10 April itu mau dilaksanakan pemira di tingkat fakultas. Nah, dilaksanakan pemira dan di situ ditunjuk bahwasanya ada KPU yang ingin melaksanakan pemira tersebut. Nah, ketika Hamin 2 ya kan? Hamin 2 ya. Ketika Hamin 2 datanglah beberapa orang naik ke fakultas dan menunjukkan surat PLT dari Warek. Nah, bahwasanya di situ mereka ingin membubarkan pemira tersebut dengan melalui PLT yang dikeluarkan oleh Warek tersebut. Tapi ada tapinya di sini. Tapinya kami tidak sepakat dengan PLT itu. Sebab kenapa? Ada indikasi-indikasi maladministrasi tadi. Dan PLT tersebut ya kalau kami pandang di situ bahwasanya tidak sesuai dengan ADKBM tadi, Bang. Nah, di situ. Ya. Nah, di situ yang kami tuntut bahwasanya PLT yang dikeluarkan oleh Warek itu ya tidak sah atau batal demi hukum. Sebab kenapa? Dalam SK itu ya seharusnya ada konsideran, mempertimbangkan atau mengingat gitu, Bang. Ya. Mungkin itu saja mungkin secara singkat. Gitu kan, kemudian kenapa bisa dikatakan batal demi hukum? Artinya pemira kan tetap dilanjutkan kan dengan SK itu tadi? Mungkin kawan-kawan bisa jelaskan mungkin. Apa yang dipermasalahkan sebenarnya? Apa yang dipermasalahkan? Jadi begini, kalau dasar keluarga besar mahasiswa ADKBM itu kan, kalau nggak salah ya. Nah, kalau anggaran dasar berarti kita bicara pasal. Pasal mana yang menurut kalian yang dilanggar atau menurut kalian tidak sesuai itu? Oke, terima kasih Bang sebelumnya. Nah, dari dalam ADKBM itu khususnya di pasal 36 bahwa dijelaskan ketika ada terjadi kekosongan kekuasaan di tingkat DEMA, maka Senat Mahasiswa itu harus melakukan sidang istimewa. Tetapi kami di sini tidak menemukan alat bukti telah diadakannya sidang istimewa tersebut, seperti berita acara yang tidak ada, terus bentuk-bentuk dokumentasi yang tidak ada. Jadi terindikasi bahwa Wakil Rektor 3 ini telah melakukan cacat prosedur ataupun tidak melakukan prosedur sesuai dengan ADKBM. Oh, artinya dengan SK PL tadi ya, PL penunjukan langsung, PLT pelaksana tugas. Nah, ingat proyek jadi penanganan langsung. Artinya dengan seseorang oknum itu tadi ya, dengan dia menunjukkan bahwa ada dia SK PLT, berarti dia meminta pemira itu dibatalkan, seperti itu ya? Ya, Ya, sebenarnya gini Bang, dengan PLT tersebut
mereka itu membatalkan atau menunda pemirsa tersebut. Tapi di sini kan benar kata Bang Jody tadi, bahwasanya kan PLT itu dikeluarkan melalui sidang istimewa Senat dahulu. Nah, dan kami tidak menemukan berita acaranya baik atau dokumentasi dari sidang istimewa tersebut. Artinya PLT itu ya dikeluarkan secara tidak sah gitu kan. Iya, sepihak, kekuasaan sepihak gitu kan. Nah, kami menolak itu. Ya, bahwasanya sidang istimewa itu ya kan biasanya kan diketahui oleh perwakilan HIMA gitu kan, atau himpunan mahasiswa prodi gitu kan, atau Dema fakultas juga kan. Nah, di situ kami tidak sama sekali menemukan sidang itu, berita acara sidang istimewa tersebut, Pak. Tidak menemukan atau tidak diundang? Tidak menemukan? Iya, memang tidak menemukan. Di sini kan banyak juga perwakilan dari kami kan yang anggota HIMA, pengurus HIMA, pengurus Dema kan, ataupun perwakilan prodi, gitu kan. Dari antara kalian ini ada nggak yang terimbas itu? Kalau di antara kami ya ada yang terimbas. Siapa yang terimbas? Nah, ini kan Mungkin bisa kemarin jelaskan. ya langsung saja. Ya mungkin saya selaku paslon HIMA HTN yang terimbas akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh oknum lain itu, kami merasa sangat terugikan. Karena kenapa? Karena kami sudah melakukan persyaratan yang begitu panjang dari awal berapa hari. Nah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Mulai kapan? Tahapan itu kalau bisa dibilang 2 minggu sebelumnya terjadi kejadian ini. Dari mulai kami menyiapkan persyaratan, melakukan seperti pencarian suara lah kan untuk pemilihan tersebut. Akan tetapi H-2 itu dibatalkan, diundur dengan dilakukannya dengan oknum-oknum tertentu naik ke fakultas. Lanjut. Dan di sana kami merasa terugikan karena Terzolimi ya? terzolimi karena 2 hari H-2 kami sudah banyak juga para tim ses dan mahasiswa yang lain itu kecewa dengan hal tersebut. Karena kan ini kan masa Covid, banyak yang di dusun. Nah, banyak teman-teman yang sudah pulang ke Bengkulu demi menyukseskan pemira tersebut. Akan tetapi kejadiannya seperti itu. Kami merasa keberatan, merasa kecewa dengan hal tersebut. Maka kami menuntut hal tersebut itu. Nah, ini sekarang dengan keluarnya SKPLT yang ditunjuk langsung oleh Waring ini, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman adik mahasiswa ini untuk ya upaya mengungkap praktek-praktek kecurangan yang dilakukan pejabat tinggi di UIN PAS ini sendiri. Yang sudah, silakan. Jadi setelah dibatalkannya pemira itu kami selaku tim ses dari beberapa paslon itu melakukan koalisi bersama kawan-kawan yang lain, bersama kawan-kawan yang merasa terugikan oleh pembatalan pemira ini. Nah, akhirnya terbentuklah namanya baru tim PADKBM atau Pembela ADKBM. Di sini kami yang pertama itu pasti menggarap data-data mengenai kenapa bisa dibatalkannya pemira. Terus orang-orang yang terindikasi ada hubungan dengan dibatalkannya pemira ini. Maka akhirnya kami dibuatlah sebuah gugatan. Gugatan ini akhirnya kami naikkan ke ombudsman. Jadi beberapa hari yang lalu itu kami menemui ombudsman, pihak ombudsman untuk melakukan upaya laporan terhadap Wakil Rektor 3 atas dikeluarkannya SK tersebut, Bang. Jadi selain itu langkah lain yang kalian upaya advokasi yang kalian lakukan apa lagi selain itu? Mungkin kalau saat ini kami masih menunggu tanggapan dari Wakil Rektor 3 terkait gugatan yang kami masukkan ke Ombudsman. Dan langkah-langkah selanjutnya mungkin kami akan hiring ke DPR Bengkulu. Dan juga kami banyak melakukan
advokasi ataupun sharing-sharing ke kampus pihak-pihak kampus lain misalnya, dan juga kami akan meminta dukungan pada kawan-kawan mahasiswa sekalian terkhusus di Provinsi Bengkulu, bahwasanya ketika kebijakan itu ya tidak sesuai dengan konstitusi ataupun ADRT dalam kampus itu, ya kita ini sebagai generasi agent of change gitu kan, bahwasanya setiap kebijakan itu patut kita pertanyakan dahulu gitu kan, bahwasanya benar atau tidaknya atau sesuai atau tidaknya terhadap konstitusi yang ada gitu. Jadi mungkin untuk kawan-kawan mahasiswa, kalau kebijakan itu ya tidak sesuai dengan konstitusi, ya patut kita lawan itu saja. Ya. Jadi nah Sudah mau begini dari rektor ya. Rektor ya. Bagaimana tanggapan dari rektor terhadap apa yang dilakukan oleh pembantunya? Oh iya. Rektor ya. Terkait itu kan termasuk juga dalam tembusan gugatan kami ya. Bahwasanya gugatan kami itu ada beberapa tembusan baik pihak terkait, termasuk juga rektor IAIN. Bahwasanya kan di situ kan Warik itu termasuk bawahan rektor gitu. Tapi kami kemarin sudah memasukkan surat gugatan kami ke rektor, bahwasanya sebagai bentuk pemberitahuan terhadap rektor bahwasanya Warik itu melakukan maladministrasi terhadap mahasiswa atau kebijakan sepihak lah gitu. Berarti kalau prodi ini gubernur ya? Kalau prodi itu hima. Hima itu bupati. Bupati ya, bupati. Kalau ada bahasa bupati berarti ada bahasa KPU dan Bawaslu. Terus bagaimana tanggapan dari KPU dan Bawaslu di prodi HTN itu? Tanggapan kemarin itu kan pembentukan KPU dan Bawaslu itu dari rapat para ormawa Fakultas Syariah. 4 ormawa itu ormawa Hima HTN, Hima HES, HKI dan Dema Fakultas Syariah. Nah, di sana rapat untuk merebutkan pembentukan KPU. Pembentukan KPU dengan membuat surat mandat. Surat mandat diberikan ke Wadik 3 yang meresmikan kan. Nah, di sana terbentuk KPU. Sudah diresmikan oleh Warik 3 nih kan KPU itu? Surat mandat, ya surat mandat. Nah, surat mandat itu sudah diresmikan kemarin. Nah, akan tetapi dengan adanya SK PLT yang abal-abal itu, yang tidak sesuai dengan batal demi hukum itu, nah Wadik 3 tidak berani melanjutkan pemira tersebut karena sudah ada SK ini kan. Nah, akan tetapi Warik apa Wadek? Wadik 3. Akan tetapi saya berpikir juga PLT ini tidak sesuai. Yang pertama batal demi hukum, yang kedua PLT Fakultas Syariah ini juga bertentangan karena bukan dari anggota Dema, karena di dalam pasal 2 ketua dan wakil ketua Dema Fakultas Syariah itu ayat 10 yang berbunyi pernah menjabat di lembaga kemahasiswaan dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tersebut. Nah, yang PLT ini bukan dari lembaga Dema ini. Dari luar ya? Lain dari luar. Dia itu dari Hima. Nah, di situ sangat bertentangan. Di situ juga dipermasalahkan. Nah, itu. Jadi orang yang ditunjuk ini juga cacat ya. Cacat, prosedural ya. Karena sesuai dengan karena Semuanya demi hukum sekarang. demi hukum sekarang. Nah, jadi dari diskusi ini nanti kita bisa langsung mendengarkan pandangan dari salah satu sang senator menyikapi polemik yang ada di kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mungkin bentar dulu. Kita kan belum mendapat gambaran apa sih keinginan mereka ini. Apa? Oh iya, oke. Sehingga mengatakan tidak sesuai dengan prosedural lah, segala macam. Dan ombudsman kemarin keinginan seperti apa? Mungkin keinginan kami selaku orang yang merasa dirugikan atas dibatalkannya pemira dan yang kami ingin adalah yang pertama
pihak ombudsman langsung menindaklanjuti bukan perasaan tapi tindakan yang dilakukan oleh Warek 3. Kelakuan. Oke, yang kedua tentu yang kami inginkan bahwa diadakannya sidang istimewa oleh Senat Mahasiswa dalam hal penunjukan PLT yang dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan ADKBM. Tambahan mungkin Bang. Ya. Oh iya ya. Kalau keinginan kami ya banyak sekali sebenarnya tuh teruntuk rektor. Ya bahwasanya rektor bisa menghukum itu bawahannya, bahwasanya setiap kebijakan itu ya harus sesuai gitu kan, bahwasanya harus sesuai dengan konstitusi gitu kan. Dan juga untuk pemira ya seharusnya kan pemira itu kan di dalam kampus kita lihat saja bahwasanya setiap lembaga atau presma dan lain-lain itu kan PLT semua itu kan, bahwasanya kalau PLT semua tuh kosong berarti kan bahwasanya nggak ada kepengurusan yang tetap gitu kan. Nah, jadi kelanjutannya itu gimana gitu kan, bahwasanya demokrasi dalam kampus itu ya dikebiri atau mati gitu kan, kalau bahasa kasarnya gitu kan. Ya, jadi keinginan kami ya ciptakanlah bahwasanya demokrasi dalam kampus ataupun pihak-pihak dalam kampus itu kan mendidik mahasiswanya itu sesuai pada kebenaran yang ada gitu kan. Jadi dan juga ciptakanlah generasi intelektual yang ada gitu kan. Dan juga belajar berdemokrasi, belajar bukan cuma hanya belajar akademik saja kan, bahwasanya dalam sebuah organisasi juga patut kita pelajari gitu, baik politik, baik hukum, baik apa lagi itu banyak sekali ya gitu. Itu mungkin keinginan kami. Artinya dengan perlakuan ini berarti tentang artinya kekebirian demokrasi dalam kampus ini kalian siap melawan itu ya? Artinya gini, ketika sesuatu hal yang tidak sesuai tadi saya bilang kan, bahwasanya di sini kami mahasiswa itu kan banyak diajar sekali dengan kebenaran-kebenaran kan. Ketika itu ya memang benar-benar salah atau apalagi penyalahgunaan kekuasaan, ya kami mahasiswa siap lawan gitu kan. Bahwasanya kebijakan-kebijakan yang ada ataupun yang tidak sesuai dengan konstitusi tadi, berarti mereka mengajarkan pada mahasiswa itu tindakan-tindakan yang salah juga kan. Nah, dan selama ini kami dididik untuk sesuatu yang benar gitu, diajarkan yang benar, tetapi secara implementasi mereka mengajarkan yang tidak benar gitu kan. Artinya gimana gitu kan, pengajaran-pengajaran yang ada dalam kampus kan secara teori benar semua, tapi secara implementasi kok kayak gini gitu kan. Nah, berarti di situ yang jadi masalah dalam kampus gitu kan. Nah, berarti ya itu saja, kalau sesuatu yang tidak benar itu ya patut kita lawan, terkhusus untuk mahasiswa gitu. Bagaimana keinginan dari kawan-kawan tadi? Saya sih setuju sama kawan-kawan semuanya. Kita harus lawan apabila demokrasi melenceng dari keadilan, kita harus lawan itu. Karena kenapa? Apabila kita biarkan, itu akan lama-lama akan terus menerus. Pembiaran ya? Nah, pembiaran itu terus menerus selanjutnya. Nah, di sana kasihan dengan adik-adik yang di bawah-bawah. Karena kenapa? Karena tidak melawannya kakak-kakaknya yang di atas akan mempengaruhi mereka yang di bawah nanti. Benar. Maka adalah adanya penindas dan tertindas nanti. Itu. Berarti yakin kalau usaha itu sampai kan? Yakin. Oke. Nah, dari pemaparan adik-adik kita nanti kita dengarkan pandangan atau masukan atau mungkin analisa dari salah satu sang senator kita yang sudah hadir. Ya, silakan nih Bang Yuan menyikapi persoalan yang dialami adik-adik kita ini. Ya, sebenarnya saya melihatnya pada posisi ketika mahasiswa itu memang harus seperti itu. Ya. Jadi apapun
kita bicara. Kenapa seperti itu? Karena disitulah kita belajar. Mahasiswa harus belajar berdemokrasi, mahasiswa juga harus belajar birokrasi, mahasiswa juga harus belajar organisasi, sehingga ketika nanti lulus, maka dia terbentuk menjadi seorang yang tangguh, bukan hanya sekedar pendidikan yang hebat, tapi juga organisatoris yang bagus. Saya yakin di antara adik-adik ini nanti akan menjadi tokoh-tokoh yang mumpuni di daerahnya terutama. Satu yang menggelitik saya, ini sebenarnya masalah internal yang kalau seandainya pihak rektorat atau pihak fakultas atau jurusan mau membuka diri, mungkin tidak akan sejauh ini lah ya. Saya pikir karena ini kan salah miskomunikasi saja. Mudah-mudahan ya Dinda Damar dengan Dinda Darwan melalui podcast ini itu bisa hubungi pihak rektorat, pihak dekan, fakultas ataupun juga pihak jurusan. Mari kita bicara. Karena ini kan begini. UIN ini salah satu universitas yang membanggakan untuk Provinsi Bengkulu. Apalagi sebentar lagi atau sudah diresmikan sudah diresmikan menjadi baru sumur jagung ya. Islam negeri gitu. UIN pas namanya kan ya. Karena kalau di Bengkulu ini kalau enggak menyebut-nyebut nama Fatmawati enggak keren saya lihat ini kan. Nah, jadi enggak pas gitu ya. Tapi maksud saya dijaga. Artinya adik-adik ini jangan jadi liar gitu. Jangan kemana-mana, ya kan? Kalau seandainya ya mereka tidak salah, adik-adik ini tidak salah. Mereka menuntut sesuatu yang menurut mereka benar dan harus dibenarkan. Dosen dalam artian staf pengajar atau pendidik ini harus membuka diri, kemudian mari kita bicara, panggil, Hena ada apa kalian bicara di luar? Karena ini masih rumah tangga kita, mari kita bicara duduk bersama-sama. Ada kepentingan apa sebenarnya sehingga sampai memaksakan diri tidak bisa mencabut? Ini kan masalahnya kan masalah sepele. Masalah soal SK apa namanya itu? PLT. Yang menunjuk PLT kan begitu. Kalau itu dibicarakan baik-baik dan mereka bisa, ya sudah mahasiswa dengan kompaknya mengatakan, Pak kami minta untuk dicabut, ditinjau ulang. Dasarnya apa? Anak-anakku kan begitu mestinya bahasanya. Nah kalau seandainya dia bilang dasarnya ini, berikan dulu bicara kan, kita menurut masuk akal ya kenapa harus ribu-ribu? Menurut saya begitu. Nah, tidak perlulah sampai ke ombudsman, maaf ya. Tidak perlulah sampai ke dewan, tidak perlulah sampai harus parlemen jalanan, tidak perlu harus sampai ke Pertis, tidak perlu sampai ke Jakarta gitu. Konyol bener. Masalah sekecil ini sebenarnya bisa kita bicarakan baik-baik, duduk manis dengan sambil ngopi-ngopi, ya kan? Bisa selesai itu sebenarnya. Nah, ini menurut saya ini ada masalah apa? PLT kayak memang memaksakan diri untuk tetap jadi PLT. Ada siapa? Ini jadi tanda tanya menurut saya. Itu gitu. Tanda tanya besar ya? Tanda tanya besar gitu. Nah, ya saya pikir adik-adik coba dulu untuk bicarakan dulu kembali ke kampus dulu, jangan dulu sampai kemana-mana. Nanti saya paham lah bagaimana kondisi psikologis adik-adik mahasiswa ini ketika bicara dengan bapak-bapaknya, dengan orang tuanya ini, mungkin mereka tidak terlalu didengar. Tapi melalui damat dan kita buat dialogis lah, karena memang universitas itu kan laboratorium, jadi lab untuk menguji kebenaran. Saya juga dosen, saya juga belum tentu benar. Adik ini adalah mahasiswa, mereka belum tentu juga salah, gitu. Jadi kita buka diri semua sama-sama dengan hati yang jernih, cari solusi yang jelas, dan saya pikir ini masih terlalu pagi lah kalau kita cuatkan. Oleh karena itu, tapi kalau memang harus dicuatkan ya harus, ya beranilah. Saya salut dengan adik-adik ini ya. Kalau saya dulu waktu presiden mahasiswa, ya paling tidak diganjal-ganjal kan untuk nilai dari copot rektor gitu kan. Nah ini ada copot kan ngulang lagi ini kan gitu. Nah ada apa ini kan? Jadi oleh karena itu, ayo mengingatkan sesuatu. Iya, besok atau lusa Damar
Damar, saudara Damar dengan saudara Sudarwan datangin Pak Rektor, kemudian dari Pak Rektor nanti yuk kita duduk bareng, bila perlu dipodcastkan ulang. Gitu loh. Karena Universitas UIN ini bukan milik satu orang, bukan milik satu kelompok, tapi UIN ini adalah milik masyarakat Provinsi Bengkulu. Itu yang harus ini harus nilai kebanggaan, nama Mater gitu loh. Kalau Mater dibawa kemana-mana, disampaikan ke ombudsman, sampai kemana-mana, itu artinya ada sesuatu, something wrong with nih ya kan, with him atau with he, with she atau apa gitu. Nah, oleh karena itu, ada adik, saya anggap sudah benar, ya kan. Nah, oleh karena itu, kalian berdua bisa menjadi mediator yang baik, sehingga nanti kita buat podcast lagi, bila perlu datangkan pembantu rektor atau pembantu rektor 3 ya? Ya, Warek. Yang kalian soroti kan begitu. Wakil rektor ini. Kemudian tidak ada salahnya, sekedar SK ditinjau ulang gitu kan, biasa saja. Jangan terlalu memaksakan diri ini adalah betul, tidak juga. Nah, mungkin ada satu kekeliruan yang harus bisa harga mati lah, kecuali Al-Quran kan. Ya nggak boleh dikotak-katik. Yang lain tidak. Jadi begitu adik-adik. Jadi ya saya salut sama adik-adik sekalian. Pesan saya cuma satu, selesaikan ini dengan dialogis. Karena pada masa mahasiswa sekarang itu beda dengan masa mahasiswa dulu. Tempur sampai gigi patah kalau kami dulu. Karena tidak ada namanya keran yang disebut dengan demokrasi atau demokrasi. Dulu kami harus sampai berdarah-darah untuk bisa melepaskan dari rezim yang berkuasa 32 tahun. Ya kan? Tapi sekarang sudah dibuka. Undang-undang jelas, kebebasan berpendapat jelas, kebebasan untuk bertindak juga jelas. Aturan juga sangat terbuka luas. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau ini kembalikan lagi ke kampus dulu. Tapi kalau tidak, ya Apa boleh buat? Saya sepakat. Iya. Buat kan gitu. Kita nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi. Kan gitu. Oleh karena itu ya nggak apa-apa lah. Namanya anak merajuk kepada orang tua itu nggak apa-apa kan. Cuman jangan orang tua yang merajuk kepada anak-anak, itu bahaya itu kan, gitu kan. Ngeri itu barang kan. Iya kan. Itu agak meleset. Bapak bingkas kan jadi itu. Nah, jadi saya lihat tuh ada SK ya. Nah, SK itu lah yang kita minta cabut. Nanti dulu kita bicara mau pemilihan lagi, nanti dulu kita minta Bapak yang terhormat untuk cabut SK itu. Satu itu aja. Karena isi daripada SK itu kan sudah mencakup semua apa yang kalian minta. Jangan dulu minta diadakan lagi ulang Pemira, ya kan? Kemudian ini sudah melanggar dengan ADKBM, gitu, anggaran dasar keluarga besar mahasiswa, gitu kan? Jangan dulu kajian terlalu luas. Pak, kami mahasiswa UIN meminta untuk Bapak mencabut SK penunjukan PLT itu. Udah selesai. Setelah SK itu dicabut, barulah nanti kalian bilang dengan dengan orang tuanya di sana bahwa menurut kami yang harus dilakukan itu adalah ini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ADKBM tersebut. Gitu. Kalau itu usulan ya. Tapi menurut saya karena apa? Ya itulah jalan yang benar, rule of game yang benar begitu. Ya kan? Rule-nya yang benarnya begitu. Jadi nanti dulu kita pertanyaan saya satu dengan adik-adik sekarang. Apakah kalian sudah pernah menghubungi dan ajak dialog? Warek 3-nya? Warek 3. Ya, kami kan sudah melemparkan gugatan gitu kan. Kami kan kini kok sedang menunggu, Kak. Ya. Sedang menunggu apakah ada panggilan dari Warek ataupun dari pihak kampus lah minimal kan. Nah, sini kalau kami menghubungi duluan ataupun minta duluan bahwasanya nanti takutnya ada tendensi gimana gitu. Nah, sekarang begini, kalau seandainya kita buat laboratorium yang seperti saya sampaikan tadi, laboratorium dialogis, enggak apa-apa. Jadi podcast kita kalian ini nanti undang mahasiswa sekali lagi, kemudian dari pihak Purek juga diundang, ya kan. Harapan kita juga bisa seperti itu. Siapkan secara materi kalian secara matang, gitu kan. Gugatan jelas, batalkan itu. Udah selesai. Artinya Ya kan? kita
kita kedepankan. Kalau menurut saya ini, Iya. karena itu win-win solution lah, kan gitu ya. Sambil minum kopi deh. Ya. Kalau Oke. menurut saya win-win solution. Yang ganjal tuh kenapa mereka harus ke ombudsman? Ya begini, pasti adik-adik ini kan sudah mempertimbangkan baik buruknya serta apa yang harus ditempuh. Tapi ya itu tadi, kita kan menyampaikan bahwa kita punya kepentingan sebagai masyarakat Provinsi Bengkulu di sini. Karena UIN itu bukan hanya milik mahasiswa, bukan hanya milik dosennya, bukan hanya milik Sivitas Akademika. Ya. UIN itu adalah milik masyarakat Provinsi Bengkulu terutama khususnya. Nah oleh karena itu, hal ini kan sudah mulai masuk ke media, sudah menjadi konsumsi publik, ya kan? Nah kita geser lagi, masukin dalam rumah lagi yuk, kan gitu. Ya. Nah, kalau seandainya ada kita bentuk semacam forum dialogis kembali di rumah dan ini bisa diselesaikan, ya saya pikir tidak perlu lagi ombudsman turun tangan. Hah? Itu terlalu jauh lah, nanti dulu kita bicara PT-UN kan gitu. Yang penting kan tujuan kalian tercapai kan? Tujuan kalian kan ingin pembatalan SK tersebut kan? Melalui ombudsman, melalui ideologis atau melalui apapun kan forumnya. Betul tidak? Ya. Iya kan? Yang sana, ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya itu menurut saya sih ya masih masalah yang bisa diselesaikan secara masalah rumah tangga. Jadi alasan kenapa tidak perlu sampai ombudsman, tidak perlu sampai dewan, sampai itu, karena itu masih terbuka peluang dengan cara apa? Saya menyadari bahwa mungkin dosen ini mungkin tenaga pendidik ataupun katakanlah purek ya, warek ya istilahnya ya, Wakil rektor. warek 3 bidang kemahasiswaan ini mungkin punya pertimbangan lain. Tapi ya udahlah, ini kan anak-anak kita juga kan, adik-adik kita juga, mereka juga jangan dimarahi, panggil baik-baik maunya apa. Kalau menurut mereka benar dan kemudian masuk akal dan ya buka diri saja. Ya, akui salah. Akui namanya. salah. Iya. Oh, kemudian Sebagai baru orang tua kan tidak harus selalu benar. Atau mungkin saja kan gitu kan. Nah, ini juga. Sebelum ini menjadi konsumsi lebih luas kan. Ya. Kalau sudah jadi konsumsi lebih luas, saya takutnya ada aktor-aktor yang akan menunggangi. Iya. kan? Mengambil panggung kan gitu. Panggung lagi. Coba. Ya, kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, jadi itu tadi sepandangan dari sang senator kita, Bang Iwan Rasugisang, terkait menanggapi polemik yang dialami oleh adik-adik kita dari mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, ini menanggapi masukan atau saran dari sang senator sendiri, adik-adik mahasiswa bagaimana menyikapinya? Silakan. Oke Bang, tentu dengan pandangan dari Abang Iwan, jadi kami sangat bersepakat Bang bahwa memang sebenarnya permasalahan itu akan diselesaikan lebih baik jika dengan cara kekeluargaan. Nah, cuma kan harapan yang kami pengen itu bahwa adanya rekonstruksi ulang demokrasi dalam kampus tuh, agar tidak ada bentuk-bentuk pengkebirian demokrasi di dalam kampus. Yang kami pengen itu bahwa demokrasi yang sehat itu tetap berjalan di dalam kampus. Jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti ini lagi yang terulang, ataupun ada bentuk-bentuk diskriminasi terhadap beberapa orang tertentu nantinya. Harapan kami sangat besar terhadap perubahan lah, terutama di tingkat kampus UINFAS, bahwa demokrasi yang sehat itu melambangkan laboratorium intelektual yang baik tentunya pasti. Dan kami pengen IAIN ataupun UINFAS Bengkulu tetap menjadi laboratorium kebenaran dan menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik lagi ke depannya mungkin. Tambahan. Mana Pak, udah cukup terangkum ini dialog kita, pembahasan kita, Pak Sudarman? Cukup ya? Oke. Nah, Artinya kan kita harus selesaikan dulu di dalam ya, kekeluargaan. Cuma memang namanya mahasiswa ya seperti itulah. harus Berontak kritis, dulu, harus kritis, benar. Karena kalau dulu ada falsafah tuh diam tertindas atau bangkit melawan karena menurut adalah sebuah pengkhianatan. Itu orang dulu. Coba ulangi. Wes.
Diam tertindas. Diam tertindas atau bangkit melawan. Karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Ah, itu. Ingat, mundur adalah pengkhianat. Ada begini, Ya. ada filosof dia bilang filosof Cornelia Funke namanya. Dia bilang kekuasaan itu sangat memabukkan. Artinya jangan sampai kekuasaan tidak baik itu memabukkan di tingkat Bawahan. sivitas akademika di UIN gitu loh. Jadi jangan menggunakan kediktatoran untuk bisa menjegal nilai-nilai kritis yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau saya tanggapi bahwa merangkum dari persoalan ini bahwa harapan ada di mahasiswa ini bahwa persoalan ini atau kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Kemudian sebagai lembaga kampus mestinya ya sebagai tadi sebuah laboratorium kalau dianalogikan bahwa memang ya mereka ini kan menciptakan generasi-generasi yang baik. Tapi kalau mereka ini diajari dicekokin dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang tidak sehat, ini akan melahirkan generasi-generasi yang tidak sehat nantinya, generasi yang tidak baik. Nah, ini akan menjadi beban dan tanggung jawab moral perguruan tinggi sebagai artinya marwah perguruan tinggi ini akan menjadi pertaruhan. Karena bagaimanapun apalagi ini kan universitas Islam lah. Ini pertaruhan juga ini. Universitas Islam negeri artinya udah mencirikan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah, ini kalau bahasa. Jadi kalau hal-hal seperti ini mungkin dari kacamata banyak orang mungkin sepele ya, masalah ini internal, masalah rumah tangga. Tapi kalau ini dibiarkan atau pembiaran atau mungkin menjadi tradisi ini akan gawat ini. Nanti kita kacau akan menjadi kekhawatiran semakin meluas ini ya. Jadi bagaimana nanti sistem demokrasi ini kan pola dan cara bagaimana adanya belajar berdemokrasi melalui tahapan berorganisasi di dalam lingkungan kampus. Cuman kalau cara-cara ini melibatkan atau dicampuri oleh aktor-aktor atau dosen-dosen yang sebenarnya tidak perlu, nah ini kan akan melukai hati mereka. Nah ini jangan sampai kalau adik-adik kita yang mahasiswa sudah berpikir seperti ini akan menjadi generasi-generasi yang frontal nanti, tidak terkontrol ya kan. Karena mereka dididik dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini mungkin ya, ini harapan kita nanti dengan melayangnya video ini ya. itu ada membuka pintu hati menggugah untuk menggugah ataupun dari pihak universitas sehingga memberikan ruang dialog pada mereka ini agar nanti demokratis jangan sampai tanda kutip dicabuli, dikebiri sesuatu yang tidak pantas itu tadi. Oke. Jadi berilah ruang dialog. Ya karena seperti pesan dari senator kita bahwa kalau anak itu agak merajuk ke orang tua itu hal yang biasa dan tugas orang tua itu memberikan pengertian kepada anaknya. Dan jangan contohkan sesuatu yang salah, nanti akan salah juga kepada anaknya. Oke, satu sniper kita. Terus mantap. Terkejut. Satu sniper kita. Sip. Jadi kalian tetap pertahankan semangat itu. Karena itulah mahasiswa. Rohnya ya. Rohnya mahasiswa itu kritis. Kalian sudah diam, melempar itu bukan mahasiswa itu. Iya. Dulu mahasiswa ya? Dulu seberapa tahun lalu ya? Lulus ya? Enggak. Oh, jangan buka-buka kartu. Jangan sampai singa ini bangun lagi. Ini bahaya. Jadi salah satu closing statement lah dari sang calon apa harapan atau pandangannya sang calon ini, kandidat ini, menyikapi masukan dari kesimpulan yang sudah kita. Harapan saya dan harapan kami semua, kami berharap surat pengaduan kami ini ditanggapi dan juga kami yakin usaha yang kami lakukan ini akan sampai. Sampai kemana? Sampai ke tujuan. Hidup mahasiswa. Oke, nah demikianlah dialog kita yang cukup hangat dan cukup alot, tapi berujung dengan suatu kesimpulan bahwa memang persoalannya sebenarnya tidak begitu rumit ya. Dan kemudian sudah disampaikan juga berbagai masukan dari Bang Yuan selaku sang senator juga menyejukkan ya materi dialog kita ini. Demikianlah sesi dialog podcast Betandang kita hari ini. Semoga channel podcast ini bisa memberikan inspirasi, edukasi dan
masukan, harapan bahwa dari konsep dari dialog kita ini bisa memberikan semacam pencerahan dan menggugah para petinggi-petinggi kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk membuka dialog, sehingga apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi keluhan dari adik-adik ini bisa tersalurkan dan menemukan titik terang dari persoalan yang mereka hadapi. Oke, demikianlah dialog ini. Semoga bermanfaat, dan sebelum kami akhiri, kami ingatkan, kami ingatkan sekali lagi dan mungkin berulang kali untuk jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel kita ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan kita pun semakin semangat ya untuk mengembangkan dan mengupas atau memberikan informasi dan memberikan konten-konten yang positif tentunya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu. Demikianlah saya Damar. Tunggu di rumah kami akan datang. Nah, oke. Itu bagi yang menyaksikan nanti mungkin kebagian ya kedatangan kunjungan kami tim podcast Betandang. Oke, akhirul kalam, saya Dian Marvani alias Damar dan Saya teman Damar. mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa.